Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dhunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pikiran manusia di dalamnya mengandung sebagian dari kecerdasan semesta tanpa batas. Itu yang membuat manusia menjadi unggul dibandingkan dengan makhluk yang lain. Itu yang membuat manusia oleh Allah diberi pilihan-pilihan peran yang sangat luas dibandingkan dengan makhluk yang lain. Api kalau dinyalakan perannya hanya menjadi panas. Air juga perannya hanya untuk kesejukan. Pohon hanya menghasilkan buah masing-masing sesuai dengan nama pohonnya. Tapi manusia oleh Allah diberi peran yang sangat luas. Kenapa? Karena manusia diberi kecerdasan. Dan disitulah nilainya manusia. Maka beruntunglah orang-orang yang mau menggunakan pikirannya untuk menjadikan dirinya tambah kritis, tambah kreatif. Karena semua kedewasaan dan kepintaran itu bermula dari adanya konflik kognitif. Itu sebabnya kalau ada kebingungan di kepala kita, kebingungan itu gak usah dihindari. Tapi kebingungan itu merupakan anugerah sebetulnya. Karena semua orang di semesta ini yang menemukan proses penemuan dalam segala hal itu bermula dari konflik kognitif. Saya mengingatkan kembali, ciri ilmu itu ada 3. Yang pertama, ilmu itu harus memenuhi asas koherensi. Artinya ilmu yang kita pelajari itu tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran kita yang sehat. Tidak boleh bertentangan dengan hati nurani kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri ilmu itu harus memenuhi asas korespondensi. Ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Jadi kalau kita menghayal, seakan-akan itu adalah sains atau ilmu tetapi tidak bisa dibuktikan, itu tidak termasuk kategori ilmu. Dan yang ketiga, ciri ilmu itu memenuhi asas pragmatis. Ilmu itu harus punya nilai manfaat. Jadi yang pertama, tidak boleh berlawanan dengan akal pikiran. Yang kedua, ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Dan yang ketiga, harus memiliki nilai manfaat. Itu sebabnya jangan bangga dulu kalau kita sudah mengoleksi banyak ilmu. Jangan-jangan koleksi ilmu itu hanya membuat kita menjadi terhijab dari ilmu-ilmu yang lain. Karena banyak orang yang punya ilmu, ilmunya malah justru menjadi tabir baru yang dapat menutup dia dari hadirnya ilmu-ilmu lain yang lebih baik. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang hadir di tempat ini atau yang di luar tempat ini yang sedang menyaksikan tayangan ini,
Silahkan kalau ada konflik-konflik di pikiran kita, merasa apa yang diyakini ini masih ada berlawanan dengan akal pikiran kita, terasa bahwa yang diyakini ini belum memberikan kontribusi apa-apa terhadap perbaikan kehidupan kita, silahkan ditanyakan dengan seluas-luasnya. Semoga jawaban-jawaban yang mengalir bukan semata-mata persepsi saya, tapi atas izin Allah, saya menjadi kepanjangan tangannya untuk mengalirkan pengetahuan. Karena Allah hanya akan mengalirkan ilmu-ilmu sejati dari sisinya kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Untuk pada kesempatan kali ini, silakan yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya. Saya ingin menanyakan, adakah cara untuk meningkatkan kualitas spiritual? Itu aja sih, mohon penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, adakah cara untuk meningkatkan kualitas spiritual? Dalam hidup kita kenal ada dua istilah, ada kualitas, ada kuantitas. Quantity itu berhubungan dengan jumlah, kalau quality berhubungan dengan mutu. Hati-hati ya, tidak setiap yang kuantitasnya besar itu bermutu. Dan tidak setiap yang kuantitasnya kecil juga tidak bermutu. Syukur-syukur kalau kuantitasnya besar juga kualitinya bagus. Yang dipertanyakan adalah kualitas spiritual, mutu berarti. Ini berhubungan dengan quality. Apa sih spiritual itu? Kita sering mendengar spiritual kan begitu. Kalau mengacu kepada istilah, spiritual itu dari dua kata, spirit dan ritual. Spirit ini berhubungan dengan aspek yang tersembunyi pada diri manusia sebagai sumber kehidupan. Kadang-kadang spirit itu disebut juga semangat. Kadang-kadang spirit itu dikaitkan dengan jiwa, dengan ruh. Sesuatu yang tersembunyi yang memberikan kehidupan, tetapi memiliki daya yang sangat luar biasa. Itu namanya spirit. Ritual itu artinya upacara sebetulnya. Jadi spiritual itu dari dua kata, ya. Jiwa dan upacara sebetulnya. Jadi spiritual itu sesungguhnya adalah bagaimana mengupacarakan jiwa sebetulnya. Dalam rangka apa diupacarakan? Dalam rangka peningkatan kualitas kesadarannya. Karena jiwa yang penuh dengan kesadaran akan memberikan kontribusi untuk mendapatkan hidup yang berkualitas. Oleh karena itu untuk mengukur kualitas jiwa seseorang bisa dilihat dari kualitas hidupnya. Mohon maaf ya, ada riset yang sangat bagus ya. Jadi kalau di rumah itu jiwa-jiwanya sudah bersih, otomatis kontribusi dari jiwa yang bersih, rumah menjadi bersih. Ketika rumah sudah bersih, yang datang juga pasti binatang-binatang yang indah. Bukan binatang-binatang yang menjijikkan. Makanya ada yang berani mengatakan jiwa yang kotor biasanya indikasinya di rumahnya juga banyak binatang-binatang yang datang yang menjijikkan. Mohon maaf ya kalau di rumah itu terlalu banyak tikus atau kecoa, itu tanda mereka betah di rumah. Kenapa mereka betah di rumah? Berarti rumah kita kotor. Karena di tempat yang bersih mereka tidak mungkin berani tinggal. Tikus tidak pernah tinggal di tempat yang bersih. Gak pernah tikus ada tinggal di tempat seperti ini, di lantai yang terang benderang, yang bersih, gak pernah. Pasti dia mencari gudang yang kotor, mencari tempat yang basah, ada kaitan dengan itu. Jadi kalau orang yang betah di tempat yang kotor secara fisik, itu tanda bahwa sebetulnya di dalam dirinya itu ada masalah. Itu tanda bahwa secara spirit, jiwanya sendiri berada dalam kualitas yang kurang baik. Pertanyaannya bagaimana ya cara meningkatkan kualitas spiritual kita? Ada dua sebetulnya yang perlu diperhatikan.
Peningkatan kualitas spiritual itu ya pada tahap persiapan itu bisa terjadi di tempat yang seperti ini. Ini tahap persiapan, tahap penyiapan. Tetapi peningkatan kualitas spiritual yang sesungguhnya itu terjadi dalam kehidupan. Kapan kualitas spiritual seseorang itu akan meningkat? Ketika dia memiliki keberanian untuk bisa berhadapan dengan segala kontradiksi. Karena kontradiksi itu sebetulnya ada tujuan utamanya satu, untuk meningkatkan kualitas diri. Oleh karena itu mereka yang suka menghindari kontradiksi dalam hidup, otomatis kan dia sedang lari dari ruang belajar yang sesungguhnya. Saya bilang itu ruang belajar yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang sedang belajar dengan saya sekarang, kita ini sekarang sedang belajar di ruang belajar yang semu. Kenapa? Kita sedang meninggalkan rumah. Kita sedang meninggalkan masalah. Kan yang bekerja sekarang tidak sedang bekerja. Yang punya masalah kita sedang meninggalkan masalah. Makanya ini bukan tempat peningkatan kualitas spiritual. Hanya tempat untuk mempersiapkan seseorang agar memiliki ya ketahanan pada saat dia berhadapan dengan ruang kelas yang sesungguhnya. Setidak-tidaknya sepulang dari sini, setelah diberi arahan-arahan, kan ketika masuk di zona yang sesungguhnya, kita sudah siap. Di mana peningkatan kualitas spiritual terjadi? Di rumah, di tempat bekerja, di lingkungan masyarakat. Itu adalah sekolah-sekolah kehidupan yang sesungguhnya. Dan sayang sekali ya, banyak yang merasa diri sudah mencapai kualitas spiritual tertentu dengan ukuran di tempat yang semu. Sama seperti kita ketika sedang pergi haji atau pergi umroh. Kemudian ada yang mengatakan, enak ya di sini, tenang, nikmat, hati-hati. Kita tidak sedang berada di ruang kelas yang sesungguhnya. Itu ruang kelas yang imajiner, itu ruang persiapan sebetulnya, bukan ruang yang sebenarnya. Kalau kita merasa damai dan tenang di sana, hati-hati, itu kamuflase. Pertama kita sedang menjauhi masalah, yang kedua sedang menjauhi mungkin orang-orang yang dianggap bermasalah, dan semua orang yang di sana kan sedang melakukan sesuatu yang sama. Tawaf bersama, sa'i bersama, sampai baju pun sama putihnya, betul enggak? Bahkan pakai seragam sama modelnya, sampai koper pun sama, beda namanya aja. Itu ruang kamuflase namanya, tapi itu dapat dipandang sebagai ruang persiapan. Jadi bagaimana cara meningkatkan kualitas spiritual? Yes, pertama tentu saja ada ritualnya. Tahap pertama yang perlu diperhatikan sebelum melakukan ritual, yang mau diritualkan apa? Kalau yang mau diritualkan adalah jiwa, diri sejati kita, tahap pertama kan harus mengenal diri sejati kita. Bagaimana kita mengupacara jiwa kalau kita tidak mengenal jiwa kita itu sesungguhnya apa? Nah, jiwa itu kan sesuatu yang hidup pada diri manusia. Kalau dia hidup, berarti dia juga perlu nutrisi dong untuk hidup. Tahap kedua, kita harus tahu apa sih sesungguhnya yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Nutrisi apa yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Makanya banyak yang mohon maaf ya, sering mengalami kegeeran lah dalam spiritual. Ketika sedang bicara seperti ini dianggap sedang pencerahan spiritual. Atau kadang-kadang sering disebut dengan santapan rohani kan gitu. Padahal sesungguhnya yang terjadi sekarang ini kita sedang berinteraksi secara intelektual. Bahwa mungkin kita merasa ada getaran-getaran yang masuk ke dimensi spiritual kita, itu getarannya saja. Tapi spiritual tidak mungkin ya dikasih makan dengan cara-cara yang berisik seperti ini. Karena spiritual itu sifatnya hening. Itu sebabnya banyak orang yang mencari tempat yang hening untuk meningkatkan kesadaran. Karena meningkatkan kualitas spiritual pada dasarnya adalah meningkatkan kualitas kesadaran jiwa sebetulnya. Jadi mungkinkah kita meningkatkan kualitas kesadaran jiwa lewat upacara? Yes, bisa. Karena apa? Ya, ketika kita mengizinkan pikiran kita untuk istirahat, sebetulnya kita sedang memberi porsi kepada
bagian dari diri kita yang bukan pikiran, yang tidak terlihat, yang disebut dengan jiwa, itu untuk berkembang. Makanya mohon maaf ya, ada orang yang sedang dipenjara tubuhnya, mungkin juga dipenjara pikirannya, bisa jadi dia mengalami kebebasan dari sisi kejiwaannya, bahkan bisa meningkat kesadarannya. Oleh karena itu jangan menghukum orang ketika sedang dihukumi tubuhnya, mungkin karena dikerangkeng di penjara atas suatu kejahatan tertentu misalnya, itu sedang mengalami penderitaan. Bisa jadi secara fisik dia sedang mengalami keterbatasan, tapi secara jiwa mungkin dia sedang diberikan keluasan, kebebasan untuk berkembang. Itu sebabnya sering dikatakan oleh orang-orang bijak, ya, peningkatan kualitas spiritual selalu terjadi di ruang gelap. Oleh karena itu spiritual itu dapat dipandang seperti akar. Dan akar itu tidak pernah tumbuh di tempat yang terang benderang. Akar selalu tumbuh di tempat yang gelap. Itu sebabnya kalau dalam kehidupan ini mendapatkan kontradiksi, anggap itu kegelapan, itu adalah ruang di mana ya kesadaran kita akan meningkat. Itu sebabnya banyak manusia yang gagal meningkat kesadarannya di ruang yang dia inginkan, tapi bisa jadi dia meningkat kesadarannya di ruang yang tidak dia inginkan. Secara ritual ada. Bagaimana caranya? Ya tentu saja ya harus belajar lebih lanjut lagi. Karena ada para nabi, para rasul, kan sebetulnya tugas utamanya itu adalah mengajarkan sesuatu untuk menselaraskan pikiran dengan jiwanya. Keselarasan pikiran dan jiwa berarti ada resonansi kesadaran antara kesadaran pikiran dan kesadaran jiwa. Dan itu ada upacaranya. Salat ya, salat mohon maaf, salat pada tingkatan tertentu itu juga bisa meningkatkan kesadaran. Kalau salat sudah melibatkan aspek terdalam diri kita, jiwa kita. Tapi kalau salat yang di dimensi raga, dimensi tubuh, salat yang seperti itu, saya jamin ya, boro-boro bisa meningkatkan kualitas spiritual. Barangkali gerakan-gerakan salatnya saja, kalau secara asal-asalan, aspek medisnya saja mungkin tidak tercapai. Tapi kalau salat dengan gerakan yang sebenarnya, dipelajari dengan sungguh-sungguh, ada alasan ilmiahnya. Saya pernah berdiskusi dengan seorang guru besar di bidang ortopedi. Saya bertanya, ya, kenapa ya kalau orang yang mengalami luka di tangan, misalkan patah tulang dan lain-lain, kok selalu dikasih tahanan, ya, di mana antara bagian tangan atas dengan tangan bawah ini harus membentuk sudut siku-siku. Ternyata jawabannya sederhana. Ketika ini sedang seperti ini siku-siku, ternyata ya inilah kondisi istirahat sikut yang paling sempurna. Dan pada saat itu terjadi yang namanya proses pembentukan ya cairan-cairan yang dibutuhkan untuk engsel tangan kita. Ketika dalam sholat, kalau kita bisa meletakkan ini persis ya siku-siku, kan sebenarnya kita sedang memberikan istirahat pada sikut kita. Secara medis bisa memberikan dampak yang luar biasa. Apalagi dalam dimensi kejiwaan. Gitu. Jadi secara ritual yes, itu ada dan itu banyak sebetulnya. Asalkan ritual itu bukan sekedar meritualkan tubuh, tapi meritualkan jiwa. Bukan sekedar tubuh. Dalam kehidupan sehari-hari bagi orang yang sudah penuh dengan kesadaran, sebetulnya tidak ada peristiwa yang tidak berharga. Karena setiap peristiwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kesadaran spiritual. Nah, bagaimana sebetulnya kita bisa memanfaatkan kehidupan untuk peningkatan kualitas kesadaran tadi? Lagi-lagi, kita dikasih oleh Allah yang namanya pikiran untuk menampung pengetahuan. Yang kedua kita dikasih kolbu untuk menampung pengalaman rasa. Nah, dua keranjang itu harus dipenuhi. Ketika dua keranjang itu penuh dengan pengetahuan dan pengalaman rasa, maka proses peningkatan kedewasaan menjadi sangat mudah. Nah, kita lihat efeknya ya, efeknya. Lihat orang-orang yang sudah berada di kesadaran yang tertinggi. Biasanya ya, penampakan wajahnya juga beda. Bisa menimbulkan kesejukan, ada aura positif yang keluar dari energi dari dalam dirinya itu terpancar. Bukan sekedar senyumnya saja yang bisa memberikan kedamaian, tetapi seluruh ya gerak langkah dari tubuhnya, termasuk gerak langkah pikirannya, itu bisa membuat orang lain itu sangat merasa damai. Itu cirinya. Itu kan kita sedang berhadapan dengan orang yang kualitas spiritualnya sudah baik. Dan itu sebetulnya persiapan kita untuk mati memang seperti itu.
Karena yang akan menemani kita saat kematian kan cuma 3. Satu, kasih sayang yang dibagikan. Yang kedua, pelayanan yang kita sebarkan. Dan yang ketiga adalah kemampuan memaafkan. Makanya lihat orang yang sudah tinggi kualitas spiritualnya, kemampuan memaafkannya juga sudah tinggi. Makanya lihat kalau orang ya ritualnya banyak secara syar'i, tetapi ternyata memaafkan orang lain saja masih susah, itu tanda bahwa sebetulnya tidak ada kesebandingan antara ya ritual yang dilakukan secara syar'i dengan ritual yang di dalam. Karena apa? Saat melakukan ritual syar'i yang tadi itu tidak melibatkan aspek kejiwaan. Sehingga tidak terjadi keselarasan antara yang di dalam dengan yang di luar, yang fisik dengan yang non fisik. Nah, oleh karena itu harus diikhtiarkan oleh kita supaya apa? Supaya kehidupan kita itu selaras. Barangkali itulah caranya, ya. Kehidupan kita, rumah kita, tempat kita bekerja, semua menjadi sarana untuk itu. Kalau kita bisa memanfaatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizal. Ingin menanyakan sesuatu pada Ayah Guru. Sebenarnya siapakah orang yang beriman itu? Dan apa ciri-ciri orang yang beriman itu? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kelihatannya sederhana ya. Siapakah orang beriman itu? Dan apa ciri-ciri orang yang beriman? Ini referensinya sangat luas. Bisa menggunakan kitab suci, bisa juga menggunakan dalil-dalil yang bernama hadis, bisa juga menggunakan pandangan-pandangan dari orang-orang bijak yang sudah mencapai tingkat kesadaran tertentu. Pertama tentu saja kalau ditanya siapa sih orang beriman itu? Yang ditanyakan orang. Siapa orang beriman? Saya akan memulai mundur dari belakang ya. Tidak dari depan, dari belakang. Kalau kita lihat hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah, sudah tidak diragukan lagi kalau beliau kan orang yang sudah mencapai tingkat kedewasaan spiritual yang sangat sempurna. Beliau mengatakan, tidaklah termasuk orang yang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Perhatikan itu. Iman di situ tidak diwujudkan dalam bentuk ritual keagamaan, tapi justru diwujudkan dalam bentuk kepedulian sosial. Ini dibalik ya, dibalik. Saya bicaranya dari belakang. Dari apa yang dikatakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Tidaklah termasuk orang yang beriman jika dia lewat sebuah jalan, ada ranting, tidak dia singkirkan. Coba simpulkan ciri iman yang kedua. Berarti kaitannya dengan apa? Dengan kepedulian sosial. Bagaimana dia bisa menjamin keamanan bagi orang lain. Jadi ketika kita merasa bahagia, orang lain bahagia, dan kita juga menderita ketika orang lain menderita, itu sebetulnya sudah bukti bahwa sudah mulai ada rasa kemanusiaannya tumbuh. Itu iman. Saya belum bicara iman dalam konteks keagamaan. Tapi ini dalam konteks yang sangat umum yang disampaikan oleh para leluhur kita dalam dimensi sosial. Lalu ada kata-kata cinta tanah air sebagian daripada iman. Ada kan? Berarti ciri iman itu cinta tanah air. Jadi kalau orang yang merusak hutan, ya, mengganggu keseimbangan alam, tidak senang kepada tumbuh-tumbuhan, selalu merusak ekosistem, terumbu karang dirusak, gunung dirusak, itu sebetulnya ada tanda. Dan nanti secara formal kita bisa lihat di dalam Quran banyak sekali penjelasan bahwa ciri orang yang beriman itu ya memang tidak pernah membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan di bumi besar berasal dari kerusakan di bumi kecil sini. Orang yang rusak di sini, ya imannya rusak di dalam, itu pasti keluarnya rusak. Jadi orang yang suka membuat kerusakan di luar, sekalipun pengakuannya dia orang beriman, bisa jadi hanya pengakuannya saja. Kan ada kata-kata wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman.
Padahal sesungguhnya mereka bukan orang yang beriman. Cuma mereka nggak sadar. Gitu. Itu bahasa Quran ya, bahasa Quran. Ini saya masih mundur dari belakang. Contoh yang lain, kebersihan sebagian daripada iman. Itu hadis. Sering nggak melihat tulisan-tulisan seperti itu? Bahkan di WC-WC suka ada tulisan, kebersihan sebagian daripada iman. Apa sih tujuan tulisan itu? Hanya ingin mengingatkan bahwa orang beriman itu cirinya bersih. Jadi kalau senang yang kotor-kotor ya, mikir yang kotor-kotor, bicara yang kotor-kotor, melakukan yang kotor, cari rezeki yang kotor-kotor. Sekalipun dibungkus oleh sebuah pengakuan bahwa aku orang beriman, sebenarnya ciri itu kan tidak ada. Tahu nggak Bapak Ibu terasi? Tahu terasi nggak? Apa cirinya? Bau. Bahkan ibu kalau mencari terasi pasti dicium kan? Yang paling banyak baunya, yang paling nyengat baunya, dan biasanya itu paling digemari, sekalipun mahal dibeli kan? Padahal mungkin ya kadar ikan matinya lebih banyak kan? Tetapi itulah cirinya. Begitu hilang baunya, kan nggak berani menyebut itu terasi. Begitu hilang cirinya, kan hilang nama. Hati-hati loh. Begitu ciri hilang, nama juga hilang. Karena nama itu melekat seandainya cirinya masih ada. Nah, dari semua yang saya sampaikan tadi itu, mohon maaf saya merujuk kepada orang bijak yang sangat saya kagumi. Sekelas Bunda Teresa misalkan, beliau mengatakan bahwa perenungan itu harus menghasilkan doa. Doa itu harus menghasilkan iman. Dan iman harus menghasilkan cinta. Cinta harus menghasilkan pelayanan. Pelayanan harus menghasilkan kedamaian. Puncaknya iman itu kedamaian. Saya kira kata-kata itu juga dilontarkan oleh para bijak yang lain. Puncaknya iman itu adalah kedamaian. Dan kapan orang menjadi damai? Ketika kita memberikan pelayanan dengan cinta. Jadi orang yang mau melayani orang lain dengan cinta, ya, memberikan pelayanan dengan keikhlasan, itu juga sudah tandanya iman. Jadi kalau saya urut tadi dari ciri-ciri iman yang disampaikan oleh para leluhur kita, apapun jenis keyakinannya, ternyata ada kemiripan. Kemiripannya apa? Iman itu harus membuat orang lain damai. Ada kata-kata lain dari Nabi Muhammad. Tidaklah dikatakan orang beriman jika tetangganya tidak nyaman dengan lidahnya. Kan kira-kira terminologinya sama, kedamaian. Makanya ada yang mengatakan ciri ahli surga itu rumahnya dirindukan tetangganya. Kan gitu. Nah, itu adalah wujud iman. Sekarang iman sendiri apa sih sesungguhnya? Kata iman itu apa sesungguhnya? Karena banyak yang salah kaprah juga ketika ditanya apa sih iman? Iman percaya. Hati-hati loh percaya. Percaya itu harus ada latar belakangnya. Bagaimana Bapak Ibu bisa percaya ya bahwa kopi itu rasanya pahit kalau belum pernah minum kopi? Cuman karena ada orang lain yang dipercaya minum kopi, kemudian kita percaya bahwa kopi rasanya pahit? Jangan buru-buru percaya sebelum kita mengalaminya. Karena percaya itu tahap pertama adalah mengalami, tahap kedua adalah memahami. Apa yang dialami, dipahami, baru muncul percaya. Itulah percaya yang sesungguhnya, yang disebut dengan keyakinan. Makanya kalau kita berbicara agama, biasanya kan berbicara keyakinan. Hati-hati loh, keyakinan itu harus dibangun oleh sebuah pengalaman. Jadi jangan buru-buru percaya sama sesuatu kalau belum mengalami, maka disitulah perlu pembuktian. Makanya Rasulullah mengatakan al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu sesuatu yang dimulai dari kolbu. Al-iman tasdikun bil qalbi, iman itu pembenaran oleh kolbu. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kolbu itu sebenarnya adalah rumah Tuhan. Qalbul mu'min baitullah. Langit dan bumi tidak akan cukup mendamu zatku, tapi kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi kalau begitu, bagaimana cara mengawali iman? Para nabi, para rasul mengawali iman dengan cara meniti ke dalam diri. Meniti ke dalam diri. Barangkali berulang-ulang saya mengatakan, ada contoh yang paling bagus di Quran, Nabi Musa.
Kapan awal imannya Nabi Musa? Ketika Nabi Musa minta melihat Tuhan, kemudian Tuhan bertajalli kepada Musa di puncak kesadarannya Musa, diabadikan dalam satu surat, surat Al-A'raf ayat 143. Dan apa yang dikatakan Musa setelah mengalami pengalaman itu? Beliau mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku datang kepadamu, aku kembali kepadamu, kini awal aku beriman. Itu saja baru awal beriman, belum jadi orang beriman loh Musa. Jadi ketika Musa mengalami pengalaman spiritual di mana Tuhan bertajalli di puncak kesadaran Musa, di Sidratil Muntahnya Musa, di gunungnya Musa, itu baru awalnya iman loh. Belum masuk kategori iman. Karena iman yang sesungguhnya kata Allah di Quran surat Al-Ankabut ayat yang ketiga, yang kedua, ketiga, Allah mengatakan seperti ini. Ahasiban nas ayutraku ayakulu amana wahum la yuftanun. Apakah kamu akan dibiarkan mengatakan iman sebelum aku mengujinya? Jadi setelah awal iman dicapai, berikutnya sebelum menjadi orang beriman, di sini akan banyak sekali ujian-ujian yang mengantarkan seseorang untuk beriman. Jadi apa yang mengantarkan seseorang menjadi orang beriman? Ujian. Makanya orang yang sering lari dari ujian dijamin, walaupun dia sudah mengalami iman, tidak akan sampai pada jadi orang beriman. Karena apa? Setiap kali dia mau diuji, lari. Seperti mahasiswa yang mau dikasih ujian, lari, gak masuk kelas. Kan bingung dosen, mau nilai dari mana? Karena nanti ya ketika dinilai, kan berkas ujian yang dinilai. Lah ikut ujian saja enggak, bagaimana bisa dinilai? Hati-hati ya, jangan-jangan kita ini ngaku orang beriman, padahal kata Allah, bagaimana kamu orang beriman? Setiap kali aku ujian, kasih ujian, kamu selalu hilang dari ruang kelasku. Dan ruang kelasku, kata Allah adalah ruang kehidupan ini, semesta ini. Makanya di semesta ini dihadirkanlah banyak kontradiksi. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas iman. Sehingga sampai suatu saat kita jadi orang yang beriman. Itu pengertian iman. Sekarang, apa sih ciri lain orang yang beriman dalam kondisi formal? Kalau tadi kan dalam lingkup sosial. Nah, Quran mengajarkan yang luar biasa. Contoh yang sederhana, mohon ditanggapi dengan kesadaran. Nanti Bapak Ibu bisa baca Quran surat Al-Mu'minun, satu surat itu penuh. Saya tidak mungkin berkesempatan menyampaikan semuanya satu surat di kesempatan tanya jawab ini. Tapi saya akan sampaikan satu saja yang sangat krusial. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang beriman. Siapa orang beriman? Alladzina hum fi sholatihim khasi'un. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini baru satu loh. Siapa orang beriman? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kalau menggunakan logika terbalik, yang tidak khusyuk dalam sholatnya, kan tidak beriman. Ini dalam aspek ritual loh. Belum aspek dampak. Makanya saya bilang tadi saya menjawab pertanyaan ini mundur. Dari belakang dulu. Ini kan dampak tadi. Dampak sosial, pelayanan, kedamaian yang membuat orang lain merasa tentram dengan keadaan dia, buahnya kan dari sini. Makanya orang khusyuk dalam sholatnya. Siapa orang yang khusyuk dalam sholatnya? Orang yang bisa mengingat Allah. Siapa orang yang bisa mengingat Allah? Yang sudah tahu dan kenal dong kepada Allah. Siapa yang tahu dan kenal kepada Allah? Yang sudah terbuka mata kalbunya. Makanya sangat masuk akal kalau Rasulullah mengatakan al-iman tasdikun bil qalbi. Iman itu terbukanya mata kalbu. Karena pembenaran oleh mata kalbu tidak terjadi kalau mata kalbunya tertutup. Baru wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Jadi sebetulnya permulaan iman itu dimensi kalbu. Hati-hati loh, kalbu bukan hati. Bukan percaya, bukan. Mengalami sendiri. Bagaimana kita bisa mempercayai sesuatu dengan tingkat keyakinan yang tinggi kalau kita sendiri tidak mengalami? Apalagi cuman cek jeng cenah. Apa kata orang? Kita tidak mengalami. Cuman apa kata orang? Yang dibaca dari buku. Jelas itu bukan pengalaman. Tapi itu adalah knowledge. Itu adalah informasi. Kadarnya hanya bersifat informatif. Disinilah perlunya pengalaman. Jadi pertanyaan dari Ayah Fahrizal tadi,
Sangat luas kalau saya jawab. Siapa orang yang beriman? Tentu saja kalau menurut bahasa Quran, orang yang beriman adalah orang yang sudah terbuka penglihatan kalbunya kepada Tuhan. Sehingga dia bisa mengingat Tuhan kapan saja, di mana saja. Makanya gelar bagi orang yang beriman di Quran disebutnya ulul albab. Ulul albab itu sering disebut ahlul bait. Karena lub itu artinya adalah kolbu. Bagian kolbu yang terdalam namanya lub. Ulu itu pemilik. Ulul albab itu para pemilik kolbu. Makanya disebutnya ahlul bait. Makanya di zaman Rasulullah ya, para sahabat ada juga yang dapat gelar ahlul bait. Salah satunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu termasuk ahlul bait. Nah, dimensi upacaranya dari iman yang tadi. Dimensi ritualnya, sholatnya mengingat Allah. Dampaknya adalah menjadi orang-orang yang penuh cinta kasih, peduli. Seperti itu. Sehingga orang lain merasa damai. Nah, oleh karena itu, mohon maaf ya, iman menjadi tidak bisa lagi dibatasi oleh atribut. Karena orang beriman itu bukan soal atribut, dan atribut itu ciri yang melekat tadi. Mohon maaf ya, bukan soal pakaian, bukan soal pengakuan, tapi atribut itu adalah ciri yang melekat sebagai nilai-nilai positif yang bisa dilihat secara langsung dan nyata. Jadi iman itu bukan pengakuan. Boleh saja mengaku beriman, gimana kalau nggak diaku sama Allah? Di Quran dikatakan ciri orang beriman itu sholatnya khusyuk. Kalau kita ingin mengaku sebagai orang yang beriman, harusnya tanya dulu pada diri saya, berhakkah saya mengaku orang beriman? Kata Quran cirinya adalah sholatnya khusyuk. Sudah khusyukkah sholat saya? Kenapa saya sholatnya tidak khusyuk? Kenapa saya tidak bisa mengingat Allah? Gara-gara apa? Ketika kita bertanya pada diri kita, maka akan mengalir jawaban dari diri kita. Syaratnya cuma satu, jujur. Makanya kebalikan orang yang beriman kan orang yang tertutup. Iman itu sebetulnya adalah keterbukaan. Kebalikan dari iman itu adalah tertutup. Tertutup bahasa Qur'annya. Mohon maaf ya kalau tidak suka dengan kata ini, tapi ini bahasa Qur'an. Bahasa Qur'annya tertutup itu kafir. Itu sebabnya kata kafir sudah menjadi bahasa Inggris, cover, kan tutup. Jadi kondisi tertutup itu adalah kondisi yang membuat seseorang menjadi sulit untuk menjadi orang yang beriman. Tertutup terhadap pandangan orang, tertutup terhadap saran-saran dari orang, tertutup terhadap nasihat dari orang, merasa paling benar sendiri, merasa paling soleh sendiri, merasa paling hebat sendiri. Ketertutupan itu, hati-hati, itu mengindikasikan dalam diri kita nggak ada iman. Karena iman itu terbuka. Makanya ciri orang yang beriman bukan sekedar terbuka pintu kalbunya, tapi dia terbuka terhadap semua kebenaran dari manapun datangnya. Terbuka terhadap semua hidayah dari manapun datangnya. Terbuka terhadap setiap peristiwa dan dia bisa menangkap pesan-pesannya. Kalau iman dalam dimensi itu, iman itu menjadi sesuatu yang menenteramkan. Mohon maaf ya, kalau ada orang yang mengaku dirinya beriman, tapi kita takut dengan orang itu. Sukanya berdebat, sukanya menyalah-nyalahkan orang, sukanya menjustifikasi orang, bahkan sukanya menghukum orang. Sebetulnya dalam dirinya itu tidak ada kedamaian. Sebetulnya dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pertanyaan ini pertanyaan yang sangat bagus. Dan pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan untuk kita semua yang ada di sini. Mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah layak mengaku sebagai orang yang beriman? Apakah ciri-ciri iman itu sudah melekat di dalam diri kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Heni. Izinkan saya bertanya, Pak. Banyak sekali ilmu yang ditawarkan oleh kehidupan pada saya. Bisakah dijelaskan ilmu yang paling utama? Dan bagaimana kita tahu bahwa yang dipelajari itu bermanfaat? Sekian, makasih. Ya, baik. Banyak sekali ilmu yang harus dipelajari. Karena kehidupan ini menawarkan begitu banyak tawaran. Ini ilmu, ini paling hebat, ini paling bagus. Banyak? Banyak. Kadang-kadang kita menjadi bingung. Dengan usia kita yang pendek ini, yang durasinya sangat pendek. Sudah pendek usia kita juga masa belajarnya kan dari umur 7 tahun misalkan. Mungkin sampai umur 30, 35, ingatan kita juga sudah tidak secerdas waktu kecil lagi ya. Sementara tawaran ilmu begitu banyak,
Tetapi kita jadi bingung, sebetulnya ilmu mana ya yang harus saya pelajari dan diutamakan? Ilmu mana sih yang bisa menyelamatkan bagi diri saya? Jadi kalau Rasulullah pernah bersabda seperti ini, kamu boleh mendengar fatwa dari orang lain. Kamu boleh mendengar fatwa dari orang lain. Kamu boleh mendengar fatwa dari orang lain. 3 kali beliau mengatakan gitu. Tetapi yang paling penting, dengarkan fatwa dari dirimu sendiri. Jadi ilmu yang paling utama sesungguhnya adalah ilmu yang datang dari Allah. Itu yang disebut dengan ilmu laduni itu. Dan ilmu itu datang mengalir dari dalam. Wujudnya berupa apa? Berupa intuisi sebetulnya. Ilmu yang datang dari kitab kita sendiri. Makanya di dalam Quran ada kata-kata begini. Di Quran surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Dan cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Itulah juru pembimbingmu. Jadi sebetulnya ilmu sejati yang paling utama yang harus kita dengar adalah ilmu yang datang dari kitab diri kita sendiri. Dan kitab sejati yang ada pada diri kita kan tiada lain adalah beliau sendiri. Yang suka mengingatkan kita, yang sering coba aja. Yang sering menegur kita. Karena sifatnya kan ada sifat sidiknya, sifat amanahnya, sifat patonahnya, sifat balagohnya. Itu sudah ada dalam diri kita. Itu hidup loh. Dan kitab yang ada pada diri kita itu bukan berbentuk tulisan. Sebab dia berwujud kitab yang hidup. Yang selalu mengingatkan kita dari dalam. Kalau itu saja dituruti udah keren banget. Mohon maaf ya. Ada orang yang tidak mesantren. Mungkin tidak terlalu pinter ya baca tulis Quran. Tinggal pun di pelosok terpencil sekali. Jauh dari kota di mana pendidikan ada. Apakah dia tidak tahu kebenaran? Saya yakin dia tahu. Karena apa? Karena kebenaran itu sudah Allah tanamkan pada diri setiap orang. Maka Allah kemudian berkata, bukankah aku ada dalam dirimu? Bukankah aku dekat kepadamu bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu? Sedangkan dia adalah sumber kebenaran, sumber ilmu, sumber segala ilmu. Dan dia ada bersama dengan kita. Bagaimana mungkin dia tidak mengajarkan kepada kita? Itu ilmu yang paling utama. Nah, barangkali mohon maaf, kegagalan kita dalam hidup ini, kita terlalu banyak mencarinya keluar. Lalu kita tidak pernah mendengarkan yang di dalam. Yang di luar itu cuman apa kata orang. Yang di dalam itu kata Allah, kata Tuhan. Dan itu sebetulnya kebenaran. Nah, kalau kita bisa mendengar yang di dalam, itulah menurut saya ilmu yang luar biasa, yang paling bermanfaat. Sayang sekali yang dari luar kita suruh masuk, yang di dalam kita dengar. Akibatnya apa? Kita sering kecele dalam hidup ini. Karena apa? Kita sering tidak mendengar apa yang menjadi intuisi kita dari dalam. Itu yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Lalu bagaimana dengan ilmu yang dari luar? Ilmu dari luar itu hanya sebagai sarana konfirmasi. Untuk benchmark, untuk studi banding yang di luar itu. Ya. Karena yang sesungguhnya yang di dalam. Nah, bagaimana cara membaca kitab kita dari yang di dalam itu? Subhanallah. Disitulah perlu bimbingan seorang guru untuk meniti ke dalam. Supaya kita punya keterampilan membaca kitab sejati kita sendiri. Kalau kita sudah bisa membaca itu, lokor-lokornya akan perlahan terbuka. Dan disitulah karunia ilmu. Pengetahuan yang sesungguhnya akan mengalir dari dalam. Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Ilmu yang datang langsung dari Allah. Mohon maaf ya, mungkin ada Bapak Ibu yang tidak terlalu pintar ya dengan baca tulis kitab, tidak terlalu fasih menyebut kalimat-kalimat, mungkin ya. Tetapi sangat fasih mengikuti apa kata hati nuraninya. Saya kira ilmu itu yang akan menyelamatkan. Dan sudah tidak bisa disangkal lagi kalau ilmu itu sangat luar biasa. Tidak pernah bohong, karena itu ilmu yang sangat luar biasa menyelamatkan. Barangkali itu
Itulah ilmu yang paling utama. Makanya harus bisa cara membacanya ke dalam. Kalau belum bisa harus belajar. Saya tidak bisa membuka cara belajarnya gimana, karena ada ruang khusus untuk itu. Nah makanya itulah belajar meniti ke dalam diri itu menjadi kunci utama untuk belajar kebenaran. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Undang Sutarli. Izinkanlah saya bertanya kepada Bapak ya mengenai hal sebagai berikut, Pak. Sepanjang hidup saya, rasanya ujian demi ujian terus datang silih berganti, Pak. Kapan ujian dan cobaan itu akan berhenti, Pak? Mohon dijelaskan, Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus ya. Saya kira pertanyaan ini bisa jadi mewakili jutaan manusia ya. Juga mewakili kita-kita yang ada di sini, yang tertawa lebar barangkali itu pertanyaan saya juga. Saya ulang dulu pertanyaannya ya. Tadi. Sepanjang hidup saya, kok saya merasakan ujian dan ujian itu datang silih berganti. Tadi pertanyaannya, kapan sih ujian itu akan berakhir? Ada juga yang mengatakan dengan kasarnya, nanti kalau udah mati. Dikiranya mati itu akhir dari segalanya. Padahal itu permulaan di mana ya kegalauan kita dalam hidup yang tidak selesai itu akan terbawa. Oleh itu harus hati-hati dalam hal ini. Ya, baik. Sekarang saya berikan ilustrasi dulu untuk Ayah Undang. Pernah nggak kita dulu sekolah? Waktu kita belajar aljabar, nggak lulus. Berikutnya guru ngasih remedial apa? Pasti aljabar lagi dong. Belum lulus. Dikasih apa lagi? Aljabar lagi. Belum lulus. Aljabar lagi. Dan tidak akan pernah diganti dengan pelajaran bahasa Inggris. Pelajaran geografi, nggak mungkin. Kalau belum lulus aljabar, pasti ujian berikutnya aljabar lagi. Saya kira bukan Allah menyentuh sekolah. Sekolah itu menyentuh Allah. Karena apa? Allah itu kalau ngasih sesuatu kepada kita, sebut aja dalam tanda kutip ujian. Karena kegenitan kita menyebutnya. Sebetulnya apa yang terjadi, terjadilah kalau bagi Allah. Harus awalnya juga dulu nggak dikasih nama. Kita yang ngasih nama itu ujian. Peristiwa yang seperti ini diberi nama aja ujian. Karena kita ini kan kegenitan. Dikit-dikit pengen diberi nama. Sama seperti kita waktu lahir langsung diberi nama kan. Itu kegenitan juga. Tapi bagus juga kalau nggak diberi nama kan bingung. Yang bertanya tadi siapa aja juga bingung ya. Baik, kita lihat. Jadi kapan sih ujian dan cobaan itu akan dihentikan? Ujian dan cobaan itu akan dihentikan tepat saat kita sudah ikhlas menerimanya. Itu yang pertama. Ujian dan cobaan itu akan dihentikan tepat saat kita sudah bisa menangkap pesan di balik kehadirannya. Makanya kalau datang ujian dan cobaan, jangan bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Karena pertanyaan mengapa itu pertanyaan menggugat. Pertanyaan menggugat itu pertanyaan kemarahan. Itu protes namanya. Pertanyaan yang paling bagus kalau dapat ujian dan cobaan. Tuhan, pesan apa yang hendak Engkau sampaikan padaku? Tuhan, lewat peristiwa yang sedang terjadi ini, ajarkan aku untuk bisa melihat pesan-pesannya. Begitu kita bisa menangkap pesan dan pelajarannya, kegagalan pun tidak berwujud kegagalan lagi dan tidak menyedihkan. Karena apa? Begitu kegagalan kita tangkap pesannya, pesan di balik kegagalan akan membuat kita sukses berlipat-lipat selanjutnya. Jadi kegagalan ketika kita bisa menangkap pesannya, itu adalah kesuksesan menangkap pesan. Dan melampaui keberhasilan sebetulnya bagi orang yang tahu. Tapi kalau orang yang selalu protes, mengapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Semakin protes, semakin sulit untuk ikhlas menerima kenyataan itu, semakin berulang-ulang. Makanya mohon maaf ya, mungkin di antara kita ada yang mengalami ujian dalam hidup itu saja. Dan berulang-ulang tidak pernah berganti.
Kenapa? Karena setiap datang ujian itu, satu, kita tidak ikhlas menerimanya. Dua, tidak bisa menangkap pesan di balik kehadirannya. Yang ketiga, muncul kemarahan untuk menolaknya. Akibatnya apa? Lulus apa tidak lulus? Tidak lulus. Berikutnya apa? Remedial. Kira-kira remedialnya sama nggak dengan yang tadi? Sama. Terus sampai kapan remedial? Terus sampai yang tadi bisa mewujud. Penderitaan itu akan berhenti mendatangi kita kalau penderitaan yang sudah terjadi sudah bisa dilihat oleh kita wujudnya bukan penderitaan lagi. Ulangi lagi. Penderitaan itu akan berhenti mendatangi kita apabila kita sudah bisa melihat bahwa penderitaan itu wujudnya bukan sebagai penderitaan lagi. Artinya sudah terlampaui. Kan begitu datang yang lain sudah bukan penderitaan lagi walaupun wujudnya sama. Karena sudut pandang kita sudah berubah. Disitulah ujian dan cobaan akan berhenti. Tetapi bukan berhenti lalu stop. Akan diganti dengan pelajaran yang lebih tinggi lagi. Setelah itu terus yang tinggi lagi. Sampai apa? Sampai kesadaran kita meningkat di puncak kesadaran. Nah, puncaknya kesadaran namanya Sidratil Muntaha. Jadi sebetulnya ujian dan cobaan itu dalam rangka kita sedang diangkat menuju Sidratil Muntaha. Untuk apa masuk Sidratil Muntaha? Kan ujung perjalanannya adalah pertemuan. Karena kerinduan Allah kepada kita. Ujung perjalanan ujian itu pertemuan. Dan pertemuan yang dimaksud pertemuan apa? Pertemuan kesadaran. Kesadaran jiwa, kesadaran pikiran, kesadaran tubuh. Begitu sampai di kesadaran itu yang akan bertemu dengan Tuhan. Makanya bertemu dengan Tuhan Nabi Muhammad juga di Sidratil Muntaha, di puncak kesadaran. Makanya saya sudah menulis buku judulnya Menembus Sidratil Muntaha. Baca buku saya itu. Saya berbicara dari mulai kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Harun, kesadaran Musa, kesadaran Ibrahim, sampai kesadaran yang paling tinggi namanya Sidra Al-Muntaha. Makanya yang keren itu leluhur kita memproklamirkan negara kita 17/8/45. 1945. 17 rakaat sholat kita 17 tuh. Perjalanan menuju Tuhan itu jalannya yang 17 tadi. Makanya surat Al-Isra nomornya 17 sama dengan nomornya rakaat sholat kita. Keren banget. Dan turunnya Quran juga 17. Itu ada kaitan. 17 rakaat sholat, 17 Ramadan, kemudian 17 nomor surat Al-Isra, kemudian 17 Agustus, hari kemerdekaan. Jadi harusnya pesan leluhur kita, kenapa kemerdekaan bangsa kita dimerdekakan tanggal 17, bulan Ramadan lagi. Kenapa? Ada pesan spiritual yang luar biasa. Karena 17 itu bisa memerdekakan batin kita dari perangkap tubuh dan dunia kita. 8 itu adalah lapisan kesadaran. 19 itu jumlah pintu neraka Sakor. 4 kesempurnaan agama, dan 5 itu adalah Islam, kepasrahan. Keren banget sebenarnya bagi yang tahu. Bagi yang tidak tahu ya sudah, menganggap peristiwa itu terjadi kebetulan saja. Tidak ada yang kebetulan, semua by design. Makanya kenapa kita dilahirkan di Indonesia bukan di Amerika? Pasti Tuhan akan memerankan kita menjadi kepanjangan tangannya untuk berkarya di sini. Makanya harus bangga ya menjadi bangsa Indonesia. Bangga. Karena kita punya karakter sendiri yang tidak bisa dibandingkan. Makanya jangan jadi bangsa lain, jadi bangsa kita aja. Ya. Makanya Bung Karno kan berbicara, kamu boleh beragama Islam, tapi jangan jadi bangsa Arab. Kamu boleh beragama Kristen, tapi jangan menjadi bangsa Yahudi. Kamu boleh beragama Hindu, tapi tidak mesti jadi bangsa India. Apapun agamamu, tetap bangsa Indonesia. Keren tuh pidatonya Bung Karno. Bung Karno ya, bukan saya. Saya hanya mengulang-ulang aja. Baik, jadi kembali lagi ke tadi, ujian dan cobaan akan dihentikan tepat saat kita ikhlas menerimanya, saat kita sudah tahu pesan di baliknya, dan kita sudah tidak lagi menolak kehadirannya.
Setelah itu terjadi, berikutnya diganti ujian dan cobaan yang berikutnya. Karena tidak mungkin kan sekolah kelas 1 SD terus. Nanti naik kelas 2. Kelas 2 ujiannya lebih berat atau lebih susah? Lebih berat dan susah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kapan kita sulit memecahkan ujian? Apa jawabannya? Kan ini ujian nih, ada soal. Kapan kita sulit memecahkan soal ujian? 1, ketika tidak belajar. 2, tidak menyiapkan diri untuk ujian. 3, ketika pengetahuan yang kita miliki tak sebanding dengan masalah yang sedang dihadapi. Makanya orang-orang yang pengetahuannya tidak sebanding dengan masalah yang sedang dihadapi pasti sulit. Coba sekarang saya tanya, 3 kali 7 dulu waktu belajar pertama kali berhitung susah enggak? Susah. Sekarang 3 kali 7 berapa? Oh cepat ya. Karena apa? Kesadaran kita sudah meningkat. Dulu waktu kita memecahkan masalah di kesadaran itu kan sulit. Makanya Einstein mengatakan, kamu tidak akan berhasil memecahkan masalah di kesadaran di mana kamu membuat masalah. Bisa dipahami? Kamu tidak akan berhasil memecahkan masalah dengan kesadaran yang sama saat kamu menciptakan masalah. Jadi kenapa masalahnya terjadi? Karena kesadaran kita di situ. Nah dengan kesadaran yang sama kita coba-coba memecahkan masalah, tidak akan terpecahkan. Kalau gitu cara memecahkan masalah yang paling jitu gimana? Meningkatkan kesadaran. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran? Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. Itu saja. Sekarang ditanya 4 kali 7 berapa? 28, pintar ya. 3 kali 9? 27, oh cepat sekali. Padahal dulu susah kan? 3 kali 9, udah diuntai-untai juga tetap ngitungnya. Udah 3 kali 9, 9-nya ada 3. Ngitung lagi. Kan gitu. Sampai jari-jarinya semua dioperasikan. Betul enggak? Karena kesadaran kita saat itu belum tumbuh secepat yang sekarang. Begitu kesadaran kita sudah tinggi, secepat itu kita menyelesaikan masalah. Jadi sebetulnya cara menyelesaikan masalah yang paling jitu adalah meningkatkan kesadaran. Itu sebabnya sadar. Sadar. Dan itu cara menyelesaikan masalah yang luar biasa. Meningkatkan kesadaran. Dan ini barangkali jarang kita renungkan kenyataan ini. Lalu kita malah ingin lari dari ujian. Oke, sekarang saya tanya. Mohon maaf ya, tolong dijawab dengan jujur. Pernah gak kita lari dari ujian? Pernah? Ini wajah-wajah yang pernah lari dari ujian. Berarti pernah bolos ya, tidak ada di ruang kelas ujian, betul gak? Sekarang saya tanya, pertanyaan kedua. Ini yang pernah ya, yang pernah lari dari ujian. Selesai gak ujian itu? Atau nambah? Nambah. Sama gak ujiannya? Sama. Jadi kalau gitu saat ada ujian harusnya dihadapi, dinikmati, bukan dihindari. Makin dihindari makin datang bertambah-tambah. Oleh karena itu lihat ya, orang-orang yang penakut lalu lari dari sebuah ujian biasanya tidak akan pernah keluar dari perangkap itu. Ya. Jadi saya pesan kepada para sahabat sekalian, jangan pernah lari dari situ. Hadapi. Saya bisnis sampai saya harus berutang, hadapi aja. Jangan berpikir utang besar, berpikir kebayar aja. Dirubah pola pikirnya. Kalau ada sepatu mahal, jangan berpikir mahal, berpikir kebeli aja. Ya. Saya mohon maaf ya, Saya sering menawarkan kepada jamaah yang mau umroh sama saya, umroh dengan saya mahal. Kenapa? Masa untuk Tuhan yang murah? Pikiran-pikiran yang sempit, ingin murah untuk Tuhan, kan ujung-ujungnya juga ketipu. Ujung-ujungnya mahal juga kan? Iya. Kita bayar umroh murah, kan ketipu tuh gak berangkat. Berikutnya apa? Kan berikutnya tetap yang itu gak bisa diambil, kemudian bayar lagi sebesar itu, taruhlah misalkan lebih sedikit. Ketika berangkat kan tetap mahal. Kenapa tidak berpikir dari awal bayar yang mahal? Untuk Allah yang mahal deh. Sebetulnya mohon maaf ya,
Kalau kita tertipu karena bayar umroh yang murah, pelajarannya apa? Pelajarannya Allah gak rela. Kalau menurut saya itu pelajaran Allah gak rela. Kamu itu ya minta sama aku rezeki berlimpah. Giliran mau umroh aja untukku, kamu cari umroh yang paling murah. Makanya gak jadi berangkat. Karena di sini sudah ada pikiran yang apa itu namanya? Pikiran licik. Jadi pantas kalau kata Mahatma Gandhi ya, ibadah tanpa pengorbanan itu dosa. Maaf ya, ini saya bukan. Pelajarannya kita tangkap. Saya tidak terlalu tertarik untuk membicarakan, wah ini travel ini jelek. Enggak, saya tidak tertarik untuk itu. Saya cuma tertarik membicarakan, kenapa ya setiap ada orang yang bayar murah, enggak berangkat. Jangan-jangan Allah cuma mengatakan, kamu sih untuk aku aja pengennya yang murah. Tapi rezeki di sana minta aku sama yang aku yang gede-gede, yang mahal-mahal. Kan gitu aja barangkali, ada sifat liciknya. Makanya kalau di saya umroh mahal. Ya. Karena sebetulnya bukan untuk saya, kan itu untuk diri sendiri. Cari pesawatnya yang bagus, makanya yang enak, hotelnya yang nyaman, betul enggak? Bimbingannya yang berkualitas, kan gitu, betul enggak? Tawafnya bener di sekitar masjid. Ada juga yang tawaf kan berhari-hari terus aja di pasar kurma, tawaf juga sih. Baik, itu ya Ayah Unang. Semoga ya Ayah Unang tidak lari dari ujian dan cobaan. Satu pertanyaan lagi silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi. Bapak, saya mau tanya, di setiap kali sholat dan di setiap rokaat kita selalu membaca kalimat tunjuki aku ke jalan yang lurus, ihdinas sirotol mustaqim. Yang saya mau tanya, mohon dijelaskan pengertian dari sirotol mustaqim. Makasih sebelumnya. Ya, luar biasa ya. Sebetulnya yang perlu ditanya bukan hanya sirotol mustaqim ya. Di sholat itu bacaan yang kita baca banyak gak? Banyak. Jangan-jangan masih banyak sebenarnya yang kita gak ngerti. Cuman kita terbiasa baca aja kan gitu. Tapi baguslah, itu pertanyaan sudah nyicil. Nyicil namanya itu. Ya. Sekarang saya mau kasih ilustrasi, mohon maaf ini terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim ilustrasi saya. Bapak Ibu, dulu sebelum ada Google Maps, kita cari alamat. Saya tanya, kapan kita bertanya sama orang? Saat tersesat bukan? Kapan kita minta ditunjukin jalan kepada orang? Saat tersesat bukan? Saat tersesat bukan? Pak, mohon maaf, rumahnya Pak Maman di jalan ini nomor sekian, sebelah mana ya? Kan gitu. Itu kan sudah bingung, udah nyari bingung. Lalu akhirnya, tapi kan orang yang berani tersesat pasti tidak akan tersesat. Karena apa? Saat dia tersesat pasti bertanya. Dan tidak pernah ada orang mencari alamat tidak nyampe. Asal alamatnya bukan alamat palsu. Selama alamat itu asli, mencari alamat pasti nyampe deh. Percaya deh sama saya. Pertanyaannya dari Ibu Dewi tadi. Pak, ketika sholat kan saya minta ditunjukkan jalan. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Kira-kira sedang di mana tuh Ibu Dewi? Jadi sebetulnya itu doa pengakuan sebetulnya. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Artinya apa? Sedang berada dalam persimpangan. Dan semua orang ketika sholat pasti baca itu. Cuman sekarang saya ingin mengajarkan ini dengan kesadaran. Ketika kita, Mas, rumahnya Pak Maman di mana? Kan sedang bingung. Kita sama. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Sedang di jalan apa? Pasti bukan di jalan itu. Kalau sudah di jalan itu pasti nggak mungkin minta seperti itu.
Betul nggak? Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus? Karena kadang-kadang kita ya, daya kritis kita ketika belajar agama kurang berkembang. Daya kreativitas kita belajar agama tidak berkembang. Sudah aja, kan diajarkannya juga begitu. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ditanyakan, karena sudah mulai berpikir kritis. Ada konflik kognitif di sini. Kalau kita belajar Quran, Shiratal mustaqim kata Quran, Shiratal ladzina an'amta alaihim. Ada di situ jawabannya. Apa itu Shiratal mustaqim? Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Itu kata Quran. Bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Dan tersesat itu sebenarnya akibat nggak tahu jalan. Kalau tahu jalan nggak akan tersesat. Makanya orang yang tersesat itu tidak salah. Mereka nggak tahu. Orang yang tersesat itu harusnya bukan dihukum loh. Ditolong. Masa ada orang sedang nyari alamat, tiba-tiba ditimpukin orang sekampung. Kenapa? Kamu tersesat. Nyari-nyari alamat. Masa ditimpukin? Tolong supaya dia tahu jalan yang dia cari. Jadi kalau kita tahu ada orang yang tersesat, tolong, bukan dihukumi. Kamu tersesat. Di Indonesia kata tersesat ini kadang-kadang sudah negatif. Padahal sesat itu akibat. Akibat dari apa? Akibat nggak tahu. Orang nggak tahu itu bukan dihukum, harusnya diberitahu. Nggak adil loh kita menghukum orang yang nggak tahu. Nah yang lebih repot lagi, yang tidak tahu menghukumi orang yang tidak tahu juga. Lalu Allah mengambil hak di dalam Quran surat Al-Qalam. Hanya aku yang berhak untuk menyatakan siapa yang tersesat dan siapa yang mendapatkan petunjukku. Jadi kalau manusia menyesatkan manusia yang lain, tidak ada haknya. Dan oleh Allah di Quran surat Al-Qalam itu diambil alih. Hanya aku yang tahu siapa yang dapat petunjuk dan siapa yang tersesat di jalanku. Tapi Allah hebatnya untuk orang-orang yang tersesat di jalannya. Disuruh baca, ihdinas syiratal mustaqim. Asal dengan kesadaran, insya Allah kita akan dikeluarkan dari situ. Apa syiratal mustaqim? Jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Nah lagi muncul kata baru nikmat. Hati-hati ini bahasa Quran bukan bahasa kita. Jangan dipersepsi. Banyak yang mempersepsi Shiratal mustaqim jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang diridhoi. Jalan yang lurus adalah jalan yang dirahmati. Padahal gak ada definisi itu. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat? Baca Quran surat An-Nisa ayat 69. Di situ dikatakan, wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyidikin wasyuhada wassolihin. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Cuma 4 kelompok. 1 para nabi, 2 para syidikin, 3 para syuhada, 4 para solihin. Timbul pertanyaan baru, siapa sesungguhnya mereka itu? Siapa solihin? Solihin adalah orang yang menjalankan amal soleh. Apa tuh amal soleh menurut Quran? Jangan dipersepsi oleh kita sendiri. Di Quran surat Al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah amal yang dapat memperjumpakan seseorang dengan Tuhan. Dan mereka yang sudah berjumpa dipanggilnya solihin. Kalau sudah solihin naik kelas jadi syuhada, karena dia kan para penyaksi Tuhan. Kalau sudah jadi syuhada naik kelas lagi jadi siddiqin, karena mereka baru bisa membenarkan Tuhan. Kita membenarkan Tuhan prosesnya tidak seperti itu. Yang penting percaya aja. Ya gak apa-apa sih, tidak ada yang salah. Cuman kualitasnya barangkali tidak terlalu baik. Itu sebabnya imannya kadang-kadang anginan. Ada angin ke timur, ikut ke timur. Angin ke barat, ikut ke barat. Ya gimana lah. Kalau orang yang angin-anginan itu kan sebetulnya gak punya pandangan. Tidak punya prinsip di dalam kehidupannya. Makanya yang dapat nikmat itu 1 para solihin, 2 para syuhada, 3 para siddiqin. Dan kalau mereka sudah melewati fase-fase itu, pasti mereka sudah sekaum dengan
para nabi. Karena apa? Karena mereka sudah mengikuti jejak dan langkahnya para nabi. Makanya di Quran surat Al-Ahzab Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi kalian semua pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Apa sih uswatun hasanah pada diri Rasulullah? Di ayat itu dilanjutkan, liman kana yarjullah. Cara untuk berjumpa dengan Tuhan. Wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Hari ini kamu bisa dapat ilmunya, besok lusa kamu bisa ingat Allah banyak-banyak. Keren banget sebetulnya Al-Quran kalau kita memaknainya dengan jujur. Itulah barangkali ya Ibu Dewi ya, Siratal Mustaqim, versinya Al-Quran. Jadi bukan versi kira-kira, bukan versi pandangan kita. Kalau Quran ini bahasa Tuhan, maka satu kalau ingin tahu bahasa Tuhan, jangan menggunakan bahasa kamus. Ya tanya juga dong kepada Tuhan. Maksudnya bukan ditanya pada manusia. Berbahasa Arab saja belum tentu seseorang memiliki kemampuan untuk bisa memaknai, menangkap makna-makna di balik kata-kata simboliknya Al-Quran. Itulah barangkali yang harus kita pelajari. Sudah hampir habis, ada sekitar 10 menit lagi. Barangkali bisa untuk satu pertanyaan. Nanti saya akan jawab dengan sesingkat-singkatnya. Silakan, masih ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. ini ada pertanyaan Ayah Guru. Jadi dalam Al-Quran, mohon maaf, nama saya Ari Pramudia. Pertanyaan saya adalah, dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Mengapa bukan sapi jantan? Apa makna dibaliknya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pertanyaan yang sangat unik ya. Surat kedua dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Dan terjemahan yang ada mengartikan Al-Baqarah adalah sapi betina. Pertanyaannya lucu ya. Kenapa katanya bukan sapi jantan? Itu pertanyaan yang bagus ya. Mungkin kelihatannya sepertinya konyol. Tapi kan pertanyaan itu boleh dikemukakan apa saja. Dan bukan untuk bahan tertawaan, tapi itu kan pertanyaan yang kritis. Kenapa sapinya betina bukan sapi jantan? Gitu. Nah, Bapak Ibu para sahabat sekalian, kalau ingin tahu rahasia itu, nanti Bapak Ibu bisa membuka Quran surat Al-Baqarah sendiri. Karena apa? Setiap di Quran ada sebuah istilah yang kita nggak ngerti, itu jawabannya ada di situ. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Kalau Bapak Ibu, apalagi kalau sudah biasa baca Quran, petanya sudah terbayang di Quran, itu bisa baca Quran surat Al-Baqarah ayat 67, 68, 69, 70, sampai 71. Saya akan bacakan ayat ini ya supaya mengerti. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Itu istilah baqarah di situ. Jadi kata baqarah sendiri ada di Quran. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Itu ayat 67. Kalau saya terjemahkan bebas seperti ini. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Jadi sebetulnya umatnya Musa di zamannya pada saat itu disuruh menyembelih loh seekor sapi betina. Kemudian mereka berkata, umatnya Musa berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang bodoh. Jahilin itu bodoh.
Awas ya ngasih nama anak, jangan asal Arab, namanya Muhammad Jahilin. Biasanya asal Arab seneng ya, jahil itu bodoh, jahil itu bodoh. Ya, ini perintah Nabi Musa kepada umatnya. Kita lanjutkan dialog ini. Mereka menjawab, si umatnya Musa menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Allah menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu? Tuh, sapi betina. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua, tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kok sapinya harus pertengahan, tidak tua, tidak muda? Ini kalau dibaca secara keseluruhan surat Al-Baqarah, ini ada kaitannya dengan belajar ilmu-ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu jangan nunggu tua. Kenapa? Kalau nunggu tua kan keburu pikun, susah diajarinya. Yang muda-muda aja susah. Tapi jangan terlalu muda, karena masih muda belum bisa diajak bicara, belum butuh. Kalau anak-anak yang masih muda sudah belajar aja ilmu-ilmu biasa. Tapi kalau ilmu-ilmu hakikat, jangan dulu, nunggu kedewasaan. Makanya bahasa Qur'annya pertengahan. Lanjut, mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Jadi Musa baru diajarkan Tuhan, sapi betina itu tidak tua, tidak muda. Yang kedua, sapi betina itu warnanya apa? Sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang memandang. Ini kuning ya, kuning tua, bukan belang, bukan hitam putih. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, hakikat. Jadi sapi betina ini yang di Quran surat Al-Baqarah jelas bukan sapi yang di kandang sapi, hakikat. Makanya di sini dikatakan apa hakikat sapi betina itu. Kemudian karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Sesungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Jadi umatnya Nabi Musa waktu disuruh menyembelih Baqarah, tidak langsung menyembelih, tidak langsung pergi ke kandang sapi. Nanya dulu, sapi betina apakah itu? Apa sih hakikat sapi itu? Mereka tuh cerdas, karena mereka tahu pasti yang disuruh disembelih bukan sapi yang itu. Hakikat berarti merujuk kemana nih? Baik, Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu tidak pernah dipakai membajak. Jelas bukan sapi yang hewan. Tidak pernah digunakan mengairi tanaman. Jelas bukan sapi yang hewan. Tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Bahkan tidak boleh belangnya, apalagi hitam putih. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina itu kepada kami yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya. Jadi umatnya Nabi Musa itu baru menyembelih sapi betina setelah mengerti hakikatnya apa. Nah, saya ingin katakan kalau di Quran ada kata-kata betina selalu mengujuk kepada yang bersifat materi, yang bersifat jasmani. Kalau di Quran ada kata-kata laki-laki selalu mengujuk kepada yang bersifat ruhani. Makanya Tuhan menciptakan manusia berpasangan. Berpasangan itu sejak kita dilahirkan sudah berpasangan, jasmani dan rohani. Jasmani dalam dimensi Quran itu selalu merujuk kepada betina, wanita. Sedangkan laki-laki merujuk kepada rohani. Mohon maaf ya, ketika siapa wanita suci yang soleh itu? Di zaman para sufi itu siapa itu? Rabi'ah al-Adawiyah. Itu kan pernah dilamar oleh Hasan al-Basri. Saat dilamar, Rabi'ah jawabannya begini. Kamu itu laki-laki? Hasan al-Basri, ya saya laki-laki. Setahu saya di semesta ini cuman ada satu-satunya laki-laki sejati, adalah Tuhanku sendiri. Ini kata-kata Rabi'ah.
Bukan berarti menyatakan bahwa Tuhan itu laki-laki. Cuman beliau menyebut pada aspek yang berdimensi rohani dalam bahasa beliau, karena beliau tingkatannya udah sufi, laki-laki. Makanya ternyata di Quran tuh ada tendensi, setiap ada kata-kata laki-laki mengacu pada rohani, setiap kata-kata wanita mengacu pada jasmani. Jadi kalau begitu, apa itu Al-Baqarah? Al-Baqarah itu adalah sarana yang diberikan Tuhan untuk mengantarkan sang laki-laki sejati, sang jiwa kita pulang kepada Tuhan. Apa itu sarananya? Inilah kendaraan yang disediakan Tuhan, tubuh manusia itu sendiri. Makanya itu yang harus disembelih, dibersihkan. Ya, disembelih itu bukan disembelih begitu, tapi disembelih sifat-sifat kotornya, disembelih sifat-sifat patungnya, disembelih sifat-sifat hewaniahnya. Kenapa? Karena tubuh ini harus suci, karena akan digunakan tawaf. Makanya di Quran ada perintah, bersihkan rumahku untuk orang yang tawaf. Fatohir baiti, fatohir baiti, fatohir baiti. Jadi rumah ini harus selalu bersih. Dari mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki selalu bersih. Gimana supaya bersih? Disembelih. Disembelih itu artinya dibunuh sifat-sifat hewan. Karena kata sembelih hanya cocok untuk hewan. Apa dalam diri kita ada sifat-sifat hewan? Mungkin ada. Karena tubuh ini akan dijadikan kendaraan untuk mengantarkan sang jiwa kepada Tuhan. Itulah isinya Al-Baqarah. Kalau kita kupas 286 ayat, sangat luar biasa isinya. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.